Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 20 Mei 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi baik dan sehat, yang sakit dalam kelemahan, jangan putus asa. Ada Tuhan menyertai, memberkati, memulihkan dan menyembuhkan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai pada pembacaan 2 Samuel pasal yang ke-10. Sebelum kita akan merenungkan bagian ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang menguasai kami dengan Roh Kudus, sehingga apa yang kami renungkan, kami dapat memahami dan mengerti, serta Tuhan juga yang menolong kami untuk kami dapat terapkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemenangan demi kemenangan dipercayakan Tuhan atas Raja Daud. Ini menjadi satu hal yang luar biasa, ya, kita perhatikan di dalam pasal ini. Walaupun ada dua bangsa yang bersekutu, tetapi semuanya menjadi ketakutan di bawah kepemimpinan Raja Daud, juga Panglima Yoab. Peperangan demi peperangan itu yang terjadi, ditaklukkan oleh Daud untuk menegakkan kerajaan Israel yang dipimpinnya. Tuhan menyertai Daud dan memberikan kemenangan kepadanya. Daud memang seorang yang luar biasa. Namun sesungguhnya pengalaman Israel sebagai bangsa pilihan, mereka menang oleh karena Tuhanlah yang berperang melawan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Daud, demikian juga menjadi kekuatan bagi seorang Yoab, panglima perang Daud. Di dalam ayat yang ke-12, Yoab pun memiliki iman yang sungguh luar biasa. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jadi ada satu penyerahan ketika mau melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan juga oleh Daud. Demikian Yoab. Sebelum berperang, Daud juga Yoab selalu bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, apakah ia boleh maju berperang atau tidak? Apakah Tuhan akan menyerahkan musuh bangsanya kepada mereka atau tidak? Tak kala Tuhan menjawab begini atau begitu, kuncinya Daud mentaatinya, dan pada akhirnya Tuhan memberkati ketika melihat ketaatan Daud yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu hal yang penting bagi kehidupan orang-orang pilihannya, seperti yang dialami oleh Daud. Dan Daud sadar betul bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengembala Israel, dalam hal ini adalah menjadi raja bagi Israel. Daud sadar bahwa ia menjadi raja bukan karena kemauannya sendiri. Ya, kalau kita perhatikan, justru Saul yang ketakutan ketika Daud diurapi menjadi raja penggantikan Saul, sehingga Saul berusaha untuk membinasakan Daud. Dan Daud tidak memiliki ambisi untuk melawan Saul sebagai raja yang sah pada waktu itu. Dan pada akhirnya Tuhanlah yang menggantikan Saul, yaitu Daud menjadi raja, sehingga Daud sadar bahwa dia menjadi raja oleh karena kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan, Tuhanlah yang memilihnya untuk menjalankan apa yang dikehendaki dan direncanakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, atas dasar semuanya ini, Daud sadar kalau dia dipilih oleh karena kehendak dan rencana Tuhan menjadi raja bagi bangsa pilihannya. Kesadaran Daud akan hal itu membawa Daud untuk dekat dengan Tuhan. Ya, dia harus dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, itulah yang menjadi kekuatannya
Karena Daud juga menyadari bahwa dirinya menjadi raja pun karena kehendak Tuhan. Jadi kesadaran ini yang menjadikan Daud harus dekat dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Itu yang menjadi kesadaran Daud. Satu kesadaran yang luar biasa ya. Nah, sikap Daud membuatnya sangat dikasih oleh Tuhan. Ia selalu menyertai Daud dalam segala hal yang dilakukan oleh Daud, termasuk juga dalam hal memerangi bangsa-bangsa yang tidak takut akan Allah, sehingga Daud diberikan kemenangan oleh karena Tuhan menyertai Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua orang-orang percaya adalah umat yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, yang bekerja sama dengan Tuhan dan menegakkan kerajaannya di dunia ini. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 9. Mengatakan firman Tuhan demikian, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, sebab kami adalah teman sekerja Allah, kamu adalah ladang dan bangunan Allah. Dikatakan sangat jelas di situ ya, kita disebut kawan sekerja Allah. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9, kita disebut bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bunyinya demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai umat pilihan Allah, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kesadaran inilah yang harus ada pada kita setiap waktu. Kita sadar kita dipilih, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu mendengarkan apa yang diperintahkan, apa sabdanya. Bukan saja mendengar, kita harus juga mentaatinya. Kalau saat ini kita belajar firman Tuhan secara rutin, bertahap setiap hari, dalam rangka supaya kita mendengarkan apa yang Tuhan mau dan mentaatinya, bukan? Itu yang semestinya menjadi kesadaran kita. Kita belajar dari guru agung kita, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Yesus pun taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati. Dia menggenapi misi yang harus diselesaikannya. Yohanes pasal 17 itu bentuk doa Yesus, merupakan pertanggungjawaban dari misi Bapa yang harus dikerjakan oleh Sang Anak di dunia, dan Dia menyelesaikannya sampai tuntas, sehingga Allah meninggikan Dia dan menjadi berkat bagi dunia. Allah menghendaki setiap kita yang dinyatakan sebagai anak-anaknya hidup berjalan bersama dengannya, seperti Daud telah melakukan. Bahkan Kristus sendiri menjadi teladan yang terutama dalam kehidupan orang-orang pilihannya di perjanjian baru ini. Jika kita sedang bergumul dengan berbagai persoalan dan kesulitan yang menyangkut hidup kita, jangan lupa kita melibatkan Tuhan. Seperti Daud hendak menghadapi tantangan peperangan, dia tidak lupa bertanya kepada Tuhan. Dia melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah sebagai pemimpin hidup kita, mari kita senantiasa bersandar dan mengandalkan kepada Tuhan Allah sebagai pemimpin hidup kita, supaya kita tidak salah langkah, ya. Dan setiap langkah dalam pergumulan kita, Tuhan yang akan membimbing dan memberikan kemenangan. Mari kita senantiasa berdoa pada Tuhan setiap hari supaya kita meminta bimbingan Tuhan. Kita selalu dekat dengan Tuhan dan dengar-dengarlah apa yang dikatakan firman Tuhan.
juga kesediaan untuk mentaatinya. Maka kalau Tuhan sudah melihat itu dan Tuhan senang atas itu, Tuhan akan menyertai dan memberkati setiap anak-anaknya yang hidup sesuai dengan rencananya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama, mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon Engkau yang terus memimpin kami, mengingatkan kami akan hakikat kami sebagai orang pilihan Tuhan, yang membawa kami dan menyadarkan kami untuk hidup dekat dengan Tuhan, untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan sepenuhnya. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih atas pilihan yang Kau berikan kepada kami, dan kami mau bertanggung jawab atas pilihan itu, sehingga hidup kami boleh memancarkan terang, dan hidup kami menjadi manfaat bagi banyak orang, seperti Engkau menjuluki setiap umat Tuhan garam dunia dan terang dunia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman-Mu. Semua doa permohonan ucapan syukur kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin.